Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang tanda-tanda isim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda fi'il yang ada di kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nisis sakinah. Musannif menyampaikan di dalam kitabnya, fi'il bisa dibedakan dengan yang pertama adanya huruf qad, yang kedua adanya huruf sin, yang ketiga adanya huruf saufa, yang keempat dengan adanya ta ta'nis sakinah. Wa huwa salasatu anwa'. Kata beliau, kata musannif, dan fi'il itu ada 3. Madin, yang pertama adalah fi'il madi. Wa yu'rafu bita'it ta'nisis sakinah. Dan fi'il madi tandanya adalah ta ta'nis sakinah. Nahu qamat wa qa'adat. Contohnya kata qamat, karena ada ta ta'nis sakinah di akhir, adalah fi'il madi, dan wa qa'adat. Beliau melanjutkan, wa minhu ni'ma wa bi'sa. Dan dianggap fi'il madi juga menurut pendapat yang dipilih adalah kata ni'ma dan bi'sa. Kenapa? Karena ni'ma dan bi'sa ini sama, bisa menerima ta ta'nis sakinah. Ni'matil mar'ah Zainab. Sebaik-baik perempuan adalah Zainab. Begitu juga kata walaisa wa asa alal asah. Kata beliau, dan juga kata laisa dan asa termasuk fi'il mahdi alal asah, tentu atas pendapat yang dipilih oleh beliau. Kemudian wa mudhari'un. Yang pertama tadi fi'il mahdi, yang kedua wa mudhari'un, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bidukhuli lam alaih. Kata beliau, kata musannif, fi'il mudhari' bisa dibedakan dengan adanya huruf lam yang masuk kepada fi'il mudhari'. Wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba. Dan fi'il mudhari' harus memiliki salah satu dari 4 huruf tambahan. Wahya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta, yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Yajma'uha qauluka na'aitu, yang bisa kita ringkas dengan singkatan na'aitu, anaitu. Kemudian fi'il mudhari' juga ada ketentuan. Wa yudammu awwaluhu in kana madihi ala arba'ati ahruf. Nah, fi'il mudhari' harus diharokati dhamma pertamanya ketika fi'il madinya terdiri dari 4 kata. Contohnya kadahraja yudahriju. Kata yudahriju dibaca yu karena fi'il madinya dahraja. Wa akrama yukrimu. Begitu juga kata yukrimu diharokati yukrimu karena fi'il madinya akrama. Wa farraja yufarriju. Wa qala wa qabala yuqabilu, dan seterusnya tentunya. Wa yuftahu fima siwa dzalika, dan diharokati fathah fi'il mudhari awalnya itu ketika bukan terdiri dari 4 huruf. Contohnya nasara yansuru, yang dari 3 kata, yang dari 5 kata. Intolaqa yantoliku, yang dari 6 kata, kata beliau wa istakhraja yastakhriju. Kemudian yang ketiga wa amrun, dan
yang ketiga fi'il madhi, fi'il mudhari, wa amrun dan fi'il amr. Apa tandanya fi'il amr? Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab. Tanda fi'il amr adalah menunjukkan arti menuntut, bisa meminta, bisa menyuruh. Dan juga tandanya wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Dan fi'il amr ini bisa menerima ya mukhatab, ya panggilan untuk orang perempuan. Contohnya kata kum ketika untuk perempuan menjadi kumi. Idrib diberikan ya mukhatabah, ya perempuan, panggilan perempuan menjadi idribi. Wa minhu hati, kata beliau, dianggap fi'il amr juga adalah kata hati dan kata ta'al, karena bisa menerima ya mukhatabah tentunya. Alal asoh, atas pendapat yang beliau pilih. Nah, sedikit kita lanjutkan karena materinya nanggung. Tandanya huruf sekalian. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Intaha. Dan huruf, kata beliau, tandanya tidak menerima tandanya isim, tidak menerima tandanya fi'il. Contohnya hal, fi, lam. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Baik, mari kita jelaskan dengan contoh-contoh di papan tulis untuk lebih memudahkan kita nanti untuk menerapkan, mencari contoh di dalam Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab klasik tentunya. Baik, kata beliau, kalau saya ringkas, fi'il dibagi 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Adapun tandanya ada qad, wal fi'lu yu'rafu biqad. Tandanya bisa menggunakan qad. Qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Kalau masuk ke fi'il madhi, biasanya artinya litahqiq kebanyakan ya, menyatakan sesungguhnya. Contohnya qad sadaqtana, sungguh engkau telah jujur kepada kami. Jadi artinya qad kalau masuk ke fi'il madhi bermakna sungguh. Nanti qad selain bermakna litahqiq, terkadang dia juga bermakna litakrib, sebentar lagi. Contohnya qad qamatis shalah, sebentar lagi akan didirikan salat. Nah, kemudian qad yang masuk ke fi'il mudhari, dia memiliki arti litaklil, jarang. Contohnya innal kadzab qad yasduq, terkadang sesungguhnya orang yang bohong, sering bohong itu terkadang juga jujur. Jadi qad ini kalau simpelnya, kalau masuk ke fi'il madhi dia litahqiq, kalau masuk ke fi'il mudhari dia litaklil. Nah, kemudian ada kata sa, sin. Sin ini khusus masuk kepada fi'il mudhari. Di Al-Baqarah misalnya, di permulaan juz kedua, kita dapati sayaqulu, sa akan, yaqulu berkata, akan berkata as-sufaha. Nah, kemudian ada tanda saufa. Saufa ini juga khusus masuk ke fi'il mudhari. Saufa ini masuk ke fi'il mudhari. Artinya sama dengan sa, akan. Saufa ta'lamun, dia akan tahu. Tetapi kata para ulama nuhat, karena sa dan saufa ini beda ya. Sa ini kan 1 huruf, saufa ini 3 huruf. Maka saufa ini lebih lama daripada yaqulu. Biasanya beberapa ulama nahwu juga menafsirkan kalau yaqul sebentar lagi dia akan berkata. Kalau saufa ta'lamun nanti mereka akan tahu, nanti bisa nanti di akhir hayat, bisa nanti di akhirat. Nah, kemudian tanda berikutnya adalah ta ta'nis sakinah. Ta yang bermakna perempuan, khusus perempuan dan sukun.
Nah, dia khusus masuk ke fiil madi. Jadi qad, fiil madi, fiil mudhari, saufa, sa dan saufa, fiil mudhari, ta khusus fiil madi. Dia menunjukkan bahwa subjeknya, pelakunya adalah perempuan. Qala, dia berkata, yang dia ini pasti laki-laki. Tapi kalau diberikan qalat, artinya tetap dia berkata. Tapi yang berkata ini pasti perempuan, karena ada tanda ta'nis sakinah. Nah, kemudian ini kan fiil yang pertama fiil madi. Kemudian yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari, kalau fiil madi, fiil yang menunjukkan arti telah terjadi, telah dilalui. Qala, telah berkata. Nah, kalau fiil mudhari ini untuk mustakbal, untuk istiqbal, untuk yang akan datang dan terjadi saat ini. Nah, tandanya fiil mudhari yang khusus ke fiil mudhari juga adalah lam. Contoh, lam yansur, tidak menolong. Lam ya. Kemudian yukrimu, ketika ada lam menjadi lam yukrim, tidak memuliakan. Nah, terakhir fiil amar. Fiil madi untuk menjelaskan kata yang sudah kelakuan atau kejadian yang sudah dilalui. Fiil mudhari yang sedang dilalui atau akan dilalui, sedangkan fiil amar tandanya yang paling menonjol dia adalah litolab, untuk meminta, baik ke bawahan, menyuruh atau ke atasan dengan memohon. Amar ya. Nah, fiil amar ini sebagian ulama nahwu juga sebenarnya ada yang memasukkan ke fiil mudhari, karena nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan kita jelaskan fiil amar ini dibentuk dari fiil mudhari. Nah, fiil amar ini selain ditolak, dia ada tanda ya mukhatabah. Ya ini masuk ke fiil amar sama dengan ta ini, menunjukkan bahwa yang dihitab adalah perempuan. Contoh. Nah, unsur menjadi unsuri, tolonglah oleh engkau perempuan. Atau ta'al, kesini. Kalau perempuan kita berikan ya mukhatabah, ta'ali ya habibati. Nah, kesinilah istriku misalnya. Nah, akrim menjadi akrimi. Nah, ini adalah tanda-tanda fiil. Kemudian yang terakhir, ikhwani rahimani rahimakumullah, kita jelaskan sedikit tentang tanda huruf ya, tanda harf. Huruf itu kata beliau, ma la yasluhu dalilul fi'li wala dalilul ism. Huruf itu simpel, tidak bisa dimasuki tanda isim, tidak bisa dimasuki tanda fi'il, karena sejatinya huruf ini merupakan tandanya isim atau tandanya fi'il. Jadi kalau untuk huruf tidak menerima tandanya isim, tidak menerima tandanya fi'il. Itu tandanya huruf. Beliau mencontohkan, contohnya hal ini bisa fi'il, bisa masuk ke isim. Nah, ada yang khusus ke isim, hal umum ya. Fi khusus ke isim. Ada yang khusus ke fi'il, lam. Artinya penggunaannya huruf itu bisa ke fi'il isim, ada yang umum seperti ini, ada yang khusus ke isim, ada yang khusus ke fi'il. Nah, baik teman-teman, secara umum sudah saya sampaikan terkait dengan tanda-tanda fi'il dan tanda-tanda huruf. Semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu di video selanjutnya yang insya Allah akan kita jelaskan secara umum terkait dengan i'rab dan bina, perubahan akhir kata dan kata yang tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.